Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas SI 2301. Jadi, di sini kami ingin mempresentasikan PPT dari laporan yang sudah kami buat di mata kuliah Statistika Industri. Berikut adalah judul dari laporan sekaligus PPT yang telah kami buat, yaitu Analisis Uji Statistik dan Model Regresi Angka Kemiskinan dan Kriminalitas menurut Provinsi tahun 2016. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya sekaligus teman-teman saya. Yang pertama ada Jauza Najla Putri, yang kedua itu Irgi Syalbi Ramadhani, yang ketiga Sela Indriani Hutagalung, yang keempat saya Muhammad Arga Asari, yang kelima itu Derviola Taurutista. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke pembahasan yaitu bab 1 pendahuluan yang akan saya bacakan. Untuk poin pertama yaitu adalah latar belakang. Jadi dari dulu sampai sekarang ini kriminalitas masih menjadi masalah yang belum ada henti-hentinya. Jangankan di Indonesia, masalah ini terjadi di berbagai negara di luar sana. Dan bukan hanya menjadi masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, tapi kriminalitas ini juga menjadi masalah bagi negara-negara maju. Nah, salah satu faktornya itu adalah kemiskinan. Karena banyak penelitian yang sudah menyatakan bahwa kemiskinan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap meningkatnya tindakan kriminalitas. Nah, data yang kami ambil itu berasal dari Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS pada tahun 2016. Nah, di sini pada tahun 2016 ini tercatat di Indonesia jumlah penduduk miskinnya itu mencapai 27,8 juta jiwa atau 10,75% dari total populasi. Sementara itu, tingkat kriminalitas di Indonesia pada tahun yang sama tercatat mencapai 197 ribu kasus. Nah, ini nih sorry, ini tuh menunjukkan adanya tren peningkatan kejahatan dari hubungan antara kemiskinan tadi dan kriminalitas, yang dimana daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi cenderung memiliki angka kriminalitas yang lebih tinggi pula. Untuk poin kedua, ada identifikasi masalah. Nah, dari data jumlah kriminalitas dan kemiskinan tahun 2016 tadi, kita ingin menguji normalitasnya, kita juga ingin menguji hipotesis rataannya, terus ada ANOVA, sama yang terakhir adalah analisis korelasinya dan regresi. Terus untuk poin ketiga, itu adalah tujuan penelitian. Jadi ini hasil dari pengujian yang ada di identifikasi masalah tadi, yaitu ada hasil uji normalitas pada data jumlah kriminalitas dan kemiskinan tahun 2016, terus ada hasil uji hipotesis rataan, terus ada hasil ANOVA, sama yang terakhir adalah hasil analisis korelasi dan regresi. Oke, segitu sih untuk bab 1. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sela. Silakan Sela. Bab 2 tinjauan pustaka. Di bab 2 tinjauan pustaka ini pertama adalah kita harus mengetahui apa itu data. Data itu adalah sekumpulan fakta atau informasi yang didapatkan melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian. Yang lalu ada itu teknik sampling. Dalam penelitian apakah jumlah kemiskinan mempengaruhi tingkat kriminalitas, itu digunakan teknik sampling stratified random sampling. Teknik sampling ini menggunakan rumus yaitu uh, sampel pada strata sama dengan populasi pada strata dibagi populasi keseluruhan dikali sampel keseluruhan. Lalu ada uji statistik. Uji statistik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini itu adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang terkumpul mengikuti distribusi normal atau distribusi Gaussian. Distribusi normal ini berbentuk seperti sebuah lonceng. Lalu, uji statistik yang bisa digunakan pada uji normalitas itu ada 4. Yang pertama adalah uji Shapiro-Wilk. Uji ini untuk menguji normalitas pada sampel kecil. Lalu yang kedua adalah uji Kolmogorov-Siminov. Uji ini untuk bandingin distribusi sampel dengan distribusi normal. Lalu
uji Anderson-Darling. Uji ini untuk menguji normalitas yang lebih sensitif terhadap penyimpangan dari distribusi normal. Lalu uji Lilliefors. Uji ini untuk eh, variasi dari uji kolmografi yang tadi yang digunakan untuk pada sampel kecil. Lalu selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini adalah pengujian eh, untuk proses menggunakan data sampel untuk menilai apakah hipotesisnya itu dianggap masuk akal atau layak diterima atau justru tidak masuk akal dan tidak bisa diterima. Hipotesis ini dibagi menjadi dua secara keseluruhan. Yang pertama adalah hipotesis nol atau null hipotesis. Hipotesis nol ini adalah hipotesis awal yang diasumsikan sebagai benar dan diharapkan akan ditolak dan dilambangkan dengan notasi H0. Nah, Han, lalu yang kedua adalah hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini dianggap benar apabila data sampel memberikan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa H0 tidak valid. Jika H0-nya itu ditolak, maka hipotesis alternatif itu akan diterima. Hipotesis alternatif ini dilambangkan dengan H1. Lalu ada uji chi-square. Uji chi-square ini adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan signifikan antara dua variabel kategorikal. Nah, itu dengan uji chi-square ini dengan menggunakan rumus yaitu adalah sigma dari frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi dikurangi frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi dikuadratkan dalam kurung dikuadratkan per frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi. Lalu ada uji analisis variansi atau yang biasa dikenal dengan uji ANOVA. Uji ANOVA ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata 3 atau lebih kelompok yang independen. Uji ini dilakukan dengan menganalisis variansi dari masing-masing kelompok populasi. Lalu ada analisis regresi dan korelasi. Analisis korelasi ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Korelasi ini tidak menyebabkan sebab akibat, melainkan hanya hubungan antar variabel. Lalu ada regresi linear. Regresi linear ini untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen atau prediktor dengan satu variabel dependen. Nah, regresi linear ini memiliki rumus yaitu adalah Y. Y yaitu adalah variabel dependen atau tergantung sama dengan A intercept atau titik potong dengan sumbu Y ditambah Bx. B itu adalah koefisiensi regresi dan X adalah variabel independen atau prediktor. Lalu ada regresi linear. Regresi linear berganda. Nah, berbeda dengan regresi linear sederhana yang tadi, regresi linear berganda digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Itu mempunyai rumus juga, yaitu adalah Y variabel dependen sama dengan A atau konstanta ditambah B1, B itu adalah koefisiensi determinasi, X1 variabel independen tambah B2 ke X2 tambah selanjutnya seterusnya seperti itu. Apa perbedaan utama dari regresi dan korelasi? Korelasi itu hanya mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel tanpa memperhitungkan hubungan sebab dan akibatnya. Sedangkan regresi linear sederhana dan berganda itu bertujuan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen menganalisis pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Jauza akan menjelaskan bab 3 di bagian metodologi penelitian. Dalam pengambilan datanya, kita menggunakan data sekunder yang bersumber dari laman situs Badan Pusat Statistik. Data yang kita ambil ini ada angka kemiskinan dan angka kriminalitas. Kemudian, untuk data kemiskinannya, kita
ada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat memiliki angka kemiskinan tertinggi. Kemudian ada 4 provinsi yang terlihat menonjol dalam angka kemiskinan dibanding provinsi lainnya. Kemudian untuk data kriminalitasnya, distribusi angka kriminalitasnya ini menunjukkan variasi yang besar. Kemudian ada beberapa daerah yang memiliki angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas. Dalam melakukan pengambilan sampelnya, kita melakukan dengan teknik sampling stratified random sampling, di mana kita membagi menjadi 6 strata berdasarkan wilayah geografis. Yang kita pakai ini ada 6 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Kita pakai Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Bali. Untuk masing-masing pulaunya akan diwakili 3 provinsi sehingga menghasilkan total 18 sampel. Untuk Pulau Sumatera, kita mengambil Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Kemudian di Pulau Jawa, kita ambil Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kemudian di Kalimantan, kita ambil Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kemudian di Pulau Sulawesi, provinsi sampelnya ada Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Di Papua ada Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, dan Papua. Kemudian di Pulau Bali, provinsi sampelnya ada Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Berikut merupakan statistik jumlah kriminalitas yang dilaporkan dalam jumlah ribu berdasarkan provinsi. Bisa kita lihat DKI Jakarta merupakan angka tertinggi kriminalitasnya. Ada di nilai kurang lebih 40.000 kriminalitas yang dilaporkan. Kemudian untuk jumlah penduduk miskinnya ada Provinsi Jawa Timur, namun pada pengujian sampling kali ini kita hanya menggunakan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Untuk melakukan rancangan analisis data, yang pertama kita melakukan uji normalitas, yang kedua kita melakukan uji hipotesis, kemudian chi-square, ANOVA, dan regresi korelasi. Alat dan software yang kita gunakan, yang pertama itu ada Python. Kita menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membantu perhitungan serta visualisasi data. Serta Visual Studio Code, di mana ini merupakan software untuk menulis dan output kodenya. Untuk RStudio, kita gunakan untuk membantu dalam uji normalisasi terhadap dataset. Kemudian ada Microsoft Excel, kita gunakan untuk pengolahan data awal dan statistik deskriptif. Yang pertama, kita melakukan uji normalitas menggunakan RStudio. Langkah-langkahnya yang pertama, kita memasukkan data ke dalam RStudio dengan cara impor file dari Excel. Kemudian kita install library Nortest. Kita tuliskan di bagian konsolnya, install package Nortest, seperti yang sudah saya contohkan. Kemudian kita memuat library Nortest. Setelah itu, setelah library dimuat, kita jalankan Lily-Force test di bagian konsolnya dengan cara ketikkan lily_test, kemudian di dalam kurungnya ini nama dalam kurung nama data yang kita impor tadi. Di sini saya gunakan namanya data mentah jumlah kriminalitas yang dilaporkan dalam kurung 1000. Kemudian di sini outputnya akan menghasilkan nilai p-value-nya. Kemudian untuk data kriminalitasnya, caranya juga sama, menggunakan cara ketikkan lily_test, kemudian dalam kurungnya nama datanya, yaitu data mentah, kemudian kita sebut jumlah penduduk miskin. Untuk membaca kolom jumlah penduduk miskin. Kemudian kita mendapatkan nilai p-value-nya. Oke, jadi kedua p-value dataset menandakan bahwa data tersebut berdistribusi normal, dikarenakan p-value lebih besar daripada 0,05. Karena itu, kita bisa melakukan uji statistik selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis, di mana H0 ini ditetapkan tidak ada hubungan antara jumlah penduduk miskin dan jumlah kriminalitas di provinsi. Korelasinya sama dengan 0. Untuk H1-nya,
ditetapkan ada hubungan antara jumlah penduduk miskin dan jumlah kriminalitas di provinsi. Korelasinya tidak sama dengan 0. Untuk taraf signifikasinya, kita menggunakan 5% atau 0,05. Selanjutnya, kita melakukan uji hipotesis. Dalam menguji hipotesis, kita tentukan dulu nilai R-nya menggunakan rumus ini. Untuk membantu perhitungannya, kita menggunakan Microsoft Excel, di mana nilai X ini menjadi inisialisasi kategori penduduk miskin. Kemudian yang Y kategori jumlah kriminalitas. Kemudian untuk membantu nilai pangkat 2-nya kita menggunakan Excel, kemudian setelah didapatkan nilainya, kita masukkan ke dalam rumus, dan didapatkan hasilnya nilai R ini kurang lebih 0,62. Di sini karena nilai R berada di jangka 0,5 hingga 0,7, hubungan ini dianggap sedang, walaupun adanya hubungan di antara kedua data tersebut, tetapi ada kemungkinan hubungan tidak merata ke semua provinsi. Setelah nilai R ditemukan, kita melakukan uji T. Berikut rumusnya. Setelah kita ketahui nilai R-nya tadi 0,62 dan nilai datanya yaitu 18, kita langsung substitusi nilainya ke dalam rumus. Jadi 0,62 ini dikalikan dengan akar data dikurangi 2, kemudian dibagi 1 dikurangi nilai R kuadratnya, berarti 0,62 pangkat 2. Dan dihasilkan nilai T-nya, T hitung ini ada 3,14. Untuk nilai kritisnya, nilai DF dikurangkan dengan N dikurangi 2. N-nya ini dari jumlah datanya ada 18 provinsi dan dikurangkan 2. Dan nilai alfanya tadi 5% atau 0,05 sehingga T kritisnya didapatkan nilainya 2,12. Karena nilai T hitungnya 3,14, di mana lebih besar daripada T kritis, yaitu 2,12, maka H0 ditolak dan menerima H1. Selanjutnya kita melakukan uji chi-square. Dalam melakukan uji chi-square, kita juga menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Untuk H0-nya tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel-variabel yang diuji. Kemudian H1-nya ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel-variabel yang diuji. Berikut merupakan data yang diuji. Ini merupakan pulaunya. Ada 6 pulau besar yang kita ambil. Provinsinya perwakilannya ada 3. Masing-masing setiap pulaunya. Nah, dalam melakukan uji chi-square ini, saya menghitung chi-square-nya menggunakan bantuan kode Python, menggunakan library Skipsy dan NumPy. Library Skippy dan NumPy bisa kita lihat dalam kodenya. Ini merupakan kode lengkapnya. Dan ini merupakan output dari kode yang sudah saya tulis. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan di bab 4. Hasil uji chi-square ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah penduduk miskin dan jumlah kriminalitas. Dengan hipotesis 0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan di antara kedua variabel tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Hasil ini mendukung argumen bahwa kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kriminalitas, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi kriminalitas. Untuk selanjutnya kita melakukan uji ANOVA. Kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata jumlah kriminalitas di antara kelompok kemiskinan. Dalam uji ANOVA ini saya kategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi untuk kelompok kemiskinan. Kemudian H1-nya tidak ada satu kelompok dengan rata-rata jumlah kriminalitas yang berbeda secara signifikan. Berikut klasifikasi kategori rendah, sedang, dan tinggi.
Untuk kategori rendah ada 8 sampel, kategori sedang ada 2, kategori tingginya ada 8. Selanjutnya, untuk melakukan uji ANOVA ini saya melakukan perhitungannya secara manual. Yang pertama kita menghitung rata-rata terlebih dahulu. Untuk kategori rendah, rata-ratanya ada 5.821. Untuk kategori sedang, rata-ratanya 11.200. Kategori tinggi, rata-ratanya ada 18.335. Untuk rata-rata keseluruhannya, kita jumlahkan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian dibagi dengan jumlah sampelnya, yaitu ada 18. Maka rata-rata keseluruhannya kita dapatkan yaitu 1964,22. Setelah menghitung rata-rata, kita hitung nilai SSW-nya. Kita hitung satu-satu terlebih dahulu seperti cara menghitung rata-rata, kelompok rendah, kelompok sedang, dan kelompok tinggi. Caranya yaitu nilai jumlah kemiskinan dikurangkan dengan jumlah rata-rata kategori kelompok rendah. Bisa kita lihat di sini kategori rendah rata-ratanya 5.821. Selanjutnya ini nilai kategori miskin untuk Pulau Jambi. Sehingga kita dapatkan nilainya 69,13. Untuk SSW-nya, untuk kelompok sedang, rata-rata kelompok sedang ini ada 11.200 dan dikurangkan dengan sampelnya. Sampel dikurangkan dengan rata-rata kemudian dipangkatkan 2, sehingga hasilnya 11,29. Untuk kelompok tingginya, rata-ratanya ada 18.335. Kita masukkan nilai sampelnya, kemudian dikurangkan dengan rata-rata dipangkatkan 2, terus seperti ini, sehingga didapatkan nilai SSW 3-nya atau kelompok tertingginya ada 1129,44. Sehingga nilai SSW keseluruhan kita jumlahkan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nilai SSW keseluruhan ada 12.209,85. Karena kelompok kategori tinggi memiliki rata-rata tingkat kriminalitas lebih tinggi dibandingkan kelompok tingkat rendah dan sedang, hal ini mengindikasi adanya hubungan antara tingkat kemiskinan dan kriminalitas. Selanjutnya kita akan menghitung nilai SSB, di mana nilai SSB ini rumusnya jumlah sampelnya tiap kategori. Di sini ada kategori rendah, sedang, dan kategori tinggi. Untuk kategori rendah kita dapatkan nilainya rata-ratanya itu 5.821. Ini 5.821. Kemudian dikurangkan 1.664. Nilai 1.964 ini merupakan rata-rata keseluruhannya. Kemudian dipangkatkan 2. Kemudian yang sampel sedang juga sama, jumlah sampelnya ada 2, jumlah rata-rata sampel sedang dikurangkan total sampel dipangkat 2. Untuk sampel yang tinggi ada 8, kemudian dikali rata-ratanya, rata-rata sampel besar dikurangkan total rata-rata. Dipangkatkan 2 sehingga nilai SSB-nya didapatkan 626,47. Setelah SSB didapatkan, kita hitung mean square between group, di mana nilai MSB ini didapat dari nilai SSB dikurangi K dikurangi 1. Nilai K ini merupakan klasifikasi setiap pulaunya yang memiliki 3 perwakilan provinsi. Di sini nilai SSB-nya 626,47 dikurangi 3 dikurangi 1, sehingga nilai MSB-nya didapatkan 313,23. Untuk MSW-nya, mean square within group, nilai SSW yang ini dibagi dengan jumlah sampelnya, yaitu ada 18. Kemudian dalam 18 ini dikurangkan dengan 3, yaitu
perwakilan setiap pulaunya memiliki 3 provinsi, sehingga didapat nilai MSW-nya 80,66. Selanjutnya, kita hitung nilai statistik F. MSB dibagi dengan MSW. Di sini MSB-nya 313 dibagi 80,66, sehingga nilai statistik F yaitu 3,88. Hasil perbandingan dari SSW dan SSB menunjukkan bahwa penyebaran data terhadap masing kelompok tingkat kemiskinan cukup luas. Pada kesimpulannya, hasil dari uji ANOVA ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Di sini untuk menghitung korelasi regresi kita kelompokkan dulu pulau dan provinsinya. Kita menggunakan persamaan Y sama dengan A ditambah BX, di mana nilai A ini merupakan interseptnya, B-nya merupakan regresi. Merupakan rumusnya, lanjut saja kita langsung. Untuk menghitung korelasi dan regresi, saya menggunakan bantuan kode Python, menggunakan library Pandas, NumPy, Seaborn, dan Matplotlib, dan Sclaren. Ini merupakan kode lengkapnya dalam pengujian korelasi dan regresi. Ini merupakan output kode korelasi dan regresi yang nanti akan dijelaskan di bab 4. Oke, jadi output dari kode sebelumnya untuk korelasi ini bertujuan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel numerik. Kemudian untuk regresi linear sederhana ini bertujuan untuk melihat hubungan sebab akibat antara kemiskinan dan kriminalitas. Dan untuk regresi berganda ini bertujuan untuk menganalisis dampak kemiskinan dan kategori pulau secara bersamaan terhadap kriminalitas. Oke, jadi seberapa besar pengaruh kemiskinan terhadap kriminalitas? Di sini setiap peningkatan satu jumlah penduduk miskin diperkirakan meningkat jumlah kriminalitas yang dilaporkan sebesar 0,0031. Dengan kata lain, hubungan antara jumlah penduduk miskin dan kriminalitas bersifat positif, meskipun pengaruhnya relatif kecil. Selain itu, dari hasil regresi linear berganda, diketahui bahwa model yang melibatkan lebih dari satu variabel independen memiliki R kuadrat sebesar 0,7716 atau 77,16%. Ini menunjukkan bahwa sekitar 77% variabilitas jumlah kriminalitas dapat dijelaskan oleh model regresi berganda. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan variabel independen lain meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Apakah pengaruh kemiskinan terhadap kriminalitas signifikan secara statistik? Jawaban singkatnya itu tidak. Ini dari koefisien determinasinya itu adalah 0,1519 atau 15%, sekitar 15%. Ini berarti 15% variabilitas jumlah kriminalitas yang dapat dijelaskan oleh jumlah penduduk miskin sebagai variabel independen. Sisanya yang 84,81%-nya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Ketika analisis ini diperluas menggunakan model regresi linear berganda dengan memasukkan variabel independen tambahan, kemampuan model dalam menjelaskan variabilitas kriminalitas meningkat secara dramatis menjadi 77,16%. Peningkatan ini dalam koefisien determinasi menunjukkan bahwa kriminalitas lebih baik dipahami sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh
beberapa faktor, bukan hanya oleh kemiskinan saja. Model balik ganda ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kriminalitas. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan juga saran. Yang pertama, saya akan menjelaskan kesimpulan terlebih dahulu. Pertama adalah hubungan kemiskinan dan kriminalitas. Kemiskinan berdampak pada peningkatan angka kriminalitas, menunjukkan bahwa kemiskinan adalah pemicu utama tindakan kriminal di Indonesia. Yang kedua adalah ketimpangan antar wilayah. Pulau Jawa memiliki angka kemiskinan dan kriminalitas tinggi, namun perhatian juga diperlukan untuk wilayah Indonesia Timur. Dan yang terakhir, hasil analisis statistik. Data terdistribusi normal, hubungan positif antar kemiskinan dan kriminalitas terkonfirmasi, serta provinsi dengan kemiskinan tinggi cenderung memiliki angka kriminalitas lebih besar. Selanjutnya ada beberapa saran. Yang pertama, prioritaskan pengentasan kemiskinan melalui pelatihan kerja, bantuan modal, dan dukungan sosial. Dan yang kedua adalah tingkatkan akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak berkeluarga miskin, dengan lebih banyak beasiswa dan sekolah di daerah yang terpencil. Yang ketiga adalah ciptakan lapangan kerja dan perluas pelatihan keterampilan. Dan yang terakhir, manfaatkan teknologi untuk memantau kemiskinan dan kriminalitas demi kebijakan yang tepat sasaran.